Pada malam kedua, Dunyazad berkata kepada Syahrazad, "Kak, sempurnakanlah cerita tentang saudagar dan jin." "Jika Baginda Raja mengizinkan, dengan senang hati akan aku lanjutkan," kata Ratu Syahrazad. "Ceritakanlah," suruh Raja Syahrayar. Ratu Syahrazad pun menceritakan lanjutan kisah pada malam sebelumnya. "Wahai raja yang berbahagia dan bijaksana, dalam cerita pada malam yang lalu itu disebutkan bahwa ketika si pemilik kijang mendengar tangisan anak lembu, hatinya menjadi luluh. Biarkanlah anak lembu ini hidup di antara ternak-ternak lainnya," katanya pada penggembala. Saat si pemilik kijang bercerita, jin ifrit terdiam takjub. Maka si pemilik kijang pun melanjutkan kisahnya. "Wahai Tuan Jin, pemimpin kerajaan jin, semua peristiwa itu terjadi dan putri pamanku, yakni si kijang ini menyaksikannya. Sembelih saja anak lembu ini, sebab tubuhnya gemuk," suruh istriku kepada penggembala. Namun si penggembala tidak sampai hati untuk menyembelihnya. Lalu ia berpura-pura akan melaksanakan perintah istriku. Padahal sebenarnya ia menukarkan anak lembu itu dengan lembu yang lain. Pada hari kedua, ketika aku sedang memikirkan kejadian yang telah kualami selama ini, tiba-tiba si penggembala datang kepadaku. "Tuan, aku akan mengatakan sesuatu yang membuatmu senang," kata si penggembala. "Baiklah, katakan sekarang juga," ucapku. "Aku punya anak perempuan yang telah mempelajari ilmu sihir sejak kecil," kata si penggembala memulai kisahnya. "Ia belajar kepada seorang perempuan tua yang tinggal bersama kami. Ketika kemarin engkau memberikan anak lembu kepadaku, aku membawanya ke rumah. Anakku memandang ke arah anak lembu itu. Ia segera menutupi wajahnya dan menangis. Kemudian ia berhenti menangis, bahkan tertawa dan berkata, 'Ayah, rupanya kehormatanku telah berkurang di matamu, sehingga engkau tega membawa orang asing ke rumah.' Aku bertanya keheranan, 'Anakku, di manakah orang asing yang kau maksudkan? Kenapa engkau menangis kemudian tertawa?' Anakku berkata, 'Ayah, sesungguhnya anak lembu yang kau bawa ini adalah anak tuan saudagar. Tetapi ia dan ibunya telah disihir oleh istri ayahnya. Itulah yang menyebabkanku tertawa. Sedangkan sebab aku menangis adalah karena mengetahui ibunya yang juga disihir menjadi sapi betina disembelih oleh bapaknya sendiri.' Mendengar penuturan anakku ini, aku merasa sangat takjub, sehingga belum pagi benar aku sudah tidak sabar untuk menemui Tuan dan memberitahukan perkara ini kepada Tuan." Mendengar penuturan si penggembala, aku segera berangkat bersamanya dalam keadaan mabuk kegembiraan. Tidak berapa lama kemudian, kami tiba di rumah si penggembala. Anak si penggembala menyambut kami dan ia mencium tanganku. Lalu anak lembu mendatangiku, bergulung-gulung di hadapanku. "Benarkah apa yang kau katakan tentang anak lembu ini?" tanyaku pada anak si penggembala. "Benar, Tuan. Ia adalah anak Tuan. Ia adalah buah hati Tuan," jawabnya. "Hai anak gadis, jika engkau dapat membebaskannya, maka segala harta benda dan ternakku yang diurus ayahmu akan kuberikan kepadamu," kataku berusaha membujuknya. Anak si penggembala itu tersenyum. "Tuanku, aku tidak mau menerima harta itu, kecuali dengan 2 syarat. Pertama, engkau harus mengawinkanku dengan anakmu. Kedua, aku diperkenankan menyihir orang yang telah menyihirnya, lalu mengurungnya. Jika tidak, maka aku tidak akan selamat dari tipu dayanya," ujarnya.
Aku akan menambah harta yang hendak kuberikan kepadamu, dan darah istriku itu kuserahkan sepenuhnya kepadamu." Kemudian anak si penggembala mengambil mangkok dan mengisinya dengan air. Setelah itu ia mendekati anak lembu dan memercikkan air ke arahnya sembari berkata, "Jika Allah telah menciptakanmu sebagai anak lembu, maka tetaplah menjadi anak lembu. Tetapi jika engkau telah menjadi korban sihir, maka dengan izin Allah yang Maha Tinggi, kembalilah ke wujudmu semula." Anak lembu itu seketika mengibas-ibaskan ekornya dan berubah menjadi manusia. Melihat hal itu, aku bergegas mendekatinya. "Demi Allah, engkau harus menceritakan segala yang diperbuat oleh anak pamanku itu terhadapmu dan ibumu," pintaku. Lalu anak itu menceritakan segalanya. "Anakku, Allah telah menggantikan apa yang hilang dari kita," kataku kepadanya. "Kemudian aku mengawinkan anakku dengan putri sepenggembala. Menantuku itu pun menyihir anak pamanku menjadi kijang ini. Ketika aku tiba di sini, aku bertemu dengan orang-orang ini. Aku bertanya, kenapa mereka ada di sini. Mereka pun menceritakan apa yang terjadi dengan si saudagar. Aku memutuskan duduk bersama mereka untuk menyaksikan apa yang akan terjadi." Demikianlah ceritaku. Sungguh, ceritamu sangat menakjubkan. Aku bersedia memberikan sepertiga hidup si saudagar ini kepadamu, ucap Jin Ifrit. Begitu Jin Ifrit selesai berkata, majulah si pemilik anjing. "Ketahuilah, wahai Raja Jin," kata si pemilik anjing, "aku juga mempunyai kisah yang sangat ajaib dengan kedua anjingku ini. Sebab keduanya adalah saudara, dan aku yang termuda di antara mereka. Aku akan mengisahkannya kepadamu jika engkau sudi membayarnya dengan memberikan sepertiga hidup si saudagar ini kepadaku." Setelah Jin Ifrit berpikir sejenak, ia menyetujuinya karena menurutnya cerita si pemilik anjing sangat menarik. Maka berkisahlah si pemilik anjing. "Saudaraku menjadi anjing. Ayah kami telah wafat dan meninggalkan uang sejumlah 3.000 dinar kepada kami. Dengan uang itu, kami masing-masing membeli sebuah toko. Tidak lama kemudian, kakakku menjual seluruh isi tokonya seharga 1.000 dinar dan membeli barang-barang dagangan. Ia berencana untuk pergi berdagang ke tempat jauh. Setelah mempersiapkan diri untuk perjalanan dagangnya, ia meninggalkan kami. 1 tahun telah berlalu. Suatu hari, ketika aku sedang duduk di tokoku, datanglah seorang pengemis. Aku menolaknya. "Apakah engkau tidak mengenalku?" tanya si pengemis itu dengan bercucuran air mata. Lalu aku mengamatinya dengan cermat. Maka aku segera mengenalinya. Ia adalah kakakku. Aku pun bertanya tentang keadaannya. "Uangku sudah habis dan nasibku sangat buruk," jawabnya. Aku membawanya ke rumah untuk mandi, dan aku memberikan salah satu pakaian untuknya. Setelah itu, ia beristirahat. Ketika aku memeriksa buku keuanganku dan menghitung keuntunganku, ternyata aku telah menghasilkan uang 1.000 dinar, sehingga kekayaanku menjadi 2.000 dinar. Aku pun membagi jumlah itu untuk kakakku dan untukku sendiri. "Anggaplah seolah-olah engkau tidak pernah pergi," kataku. Ia dengan senang hati menerima uang itu dan membuka sebuah toko yang lain. Tak lama kemudian, kakakku yang kedua pergi setelah sebelumnya menjual barang-barangnya dan mengumpulkan uangnya. Ia berniat untuk melakukan perjalanan berdagang.
Kami berusaha membujuknya untuk mengurungkan niatnya itu, tetapi ia tidak sudi mendengarkan kami. Malahan, ia membeli banyak barang, bergabung dengan sekelompok pengembara, dan meninggalkan kami selama 1 tahun penuh. Kemudian, ia pun kembali dengan keadaan yang sama seperti kakakku yang pertama. Bukankah aku telah menasihatimu agar tidak pergi? Kataku. Itu sudah menjadi takdirku, sahutnya dengan bertuturan air mata. Kini aku telah menjadi miskin dan tidak punya uang sama sekali. Bahkan tidak mempunyai pakaian kecuali yang ada di badanku. Demikianlah, wahai jin ifrit, aku segera membawanya ke rumah untuk membersihkan badan, serta memberikan baju baru kepadanya. Kemudian membawanya ke tokoku. Aku ajak dia makan bersamaku. Aku akan menghitung keuntungan bersihku selama 1 tahun ini. Setelah dikurangi modal, aku akan membagi 2 keuntunganku itu secara adil, kataku pada kakak keduaku itu. Setelah kuhitung seluruh keuntunganku, aku kembali memperoleh untung 2000 dinar. Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku membagi uang itu dengan kakak keduaku. Aku memberinya 1000 dinar dan menyimpan 1000 dinar untukku sendiri. Dengan uang pemberianku, ia membuka toko baru. Kami bertiga tinggal bersama untuk sementara waktu. Kakak keduaku mulai membujukku agar mengadakan perjalanan dagang bersama, tetapi aku menolaknya. Apa yang kalian dapatkan dari usaha kalian dibanding yang aku dapatkan? Tanyaku. Mereka kemudian tidak mempersoalkannya lagi. Kami pun berdagang selama 6 tahun. Tetapi setiap tahun mereka selalu mengajakku untuk mengadakan perjalanan berdagang. Akhirnya aku menyerah. Baiklah, kataku. Aku siap untuk pergi bersama kalian. Berapa banyak uang yang kalian miliki? Sebenarnya aku mengetahui bahwa hasil berdagang mereka habis untuk makan dan untuk keperluan yang tidak bermanfaat. Namun aku diam saja, tidak menghina mereka. Kemudian kuhitung semua hartaku dan menjual seluruh barang daganganku di toko. Aku gembira ketika seluruhnya bernilai 6000 dinar. Aku membaginya menjadi 2 bagian. Uang yang 3000 dinar ini kita jadikan bekal untuk kita gunakan sebagai bekal di perjalanan. Sedangkan sejumlah 3000 dinar lainnya akan kutanam di tanah. Aku khawatir apa yang telah kalian alami akan menimpa aku juga. Maka ketika kita kembali, kita masih mempunyai harta sejumlah 3000 dinar untuk kita pakai berdagang, kataku pada kedua kakakku. Bagus sekali rencanamu itu, ucap mereka. Kemudian aku mengubur uang itu. Sementara uang yang ada di tanganku kubagi menjadi 3 bagian, masing-masing 1000 dinar. Kami menutup toko, berbelanja, dan menyewa sebuah perahu besar. Setelah mempersiapkan perbekalan, kami berlayar siang malam selama 1 bulan. Akhirnya kami tiba di sebuah pelabuhan. Kemudian kami berdagang di kota, dan kami mendapatkan keuntungan 10 dinar dari modal 1 dinar. Keuntungan itu kami gunakan untuk membeli barang-barang lain. Ketika kami kembali ke perahu, kami bertemu dengan seorang gadis yang berpakaian lusuh dan compang-camping. Gadis itu mencium tanganku. Tuan, kasihanilah hamba. Semoga Allah membalas kebaikan Tuan, ucap gadis itu mengiba. Aku pun memberikan uang kepada gadis itu. Aku memberimu uang tanpa mengharapkan imbalan apapun, kataku kepadanya. Tetapi gadis itu menolak. Tuan, nikahilah aku, pintanya. Berilah aku pakaian dan bawalah aku pulang. Aku ingin menjadi istrimu, dan dengan izin Allah, aku akan memberimu keuntungan. Janganlah Tuhan memandang remeh keadaanku yang miskin ini. Mendengar penuturan gadis itu, aku merasa kasihan.
dan aku bersedia menikahinya, memberikan pakaian untuknya, dan membawanya pulang. Kemudian kami melakukan perjalanan pulang selama berhari-hari. Karena sangat mencintainya, aku sampai tidak mempedulikan kedua kakakku. Keduanya menjadi cemburu, apalagi dengan bertambahnya keuntungan yang kuperoleh dari hari ke hari. Akhirnya, kedua kakakku bersepakat untuk membunuhku. Suatu malam, ketika aku tidur bersama istriku, kedua kakakku menyeret dan membuang kami ke laut. Ketika aku terbangun, ternyata istriku sudah berubah menjadi jin perempuan dan membawaku ke sebuah pulau. Suamiku, aku telah membalas kebaikanmu dengan menyelamatkanmu dari tenggelam di lautan. Sebab aku adalah salah satu bangsa jin yang beriman kepada Allah. Saat aku melihatmu di pelabuhan, aku segera jatuh cinta kepadamu, lalu menyamar sebagai gadis untuk memintamu menikahiku. Dan aku senang karena engkau memenuhi permintaanku. Kini aku harus membunuh kedua kakakmu, ucap gadis itu. Aku berterima kasih atas kebaikannya telah menyelamatkanku. Tetapi aku merasa keberatan kalau ia hendak membunuh kedua kakakku. Lalu aku menceritakan kehidupan kami dari awal hingga saat ini. Setelah mendengar penuturanku, ia bertambah marah. Aku akan terbang mendatangi mereka, kemudian menenggelamkan perahu mereka hingga mereka mati di laut, katanya seraya geram. Demi Allah, janganlah engkau melakukan hal itu. Peribahasa mengatakan, berbuat baiklah terhadap orang yang mencelakakanmu. Apapun yang terjadi, mereka tetap saudaraku, kataku melarangnya. Akhirnya, aku berhasil menenangkan kemarahan istriku. Ia membawaku terbang kembali ke rumahku. Aku diturunkannya di atas atap rumah. Aku pun turun dari atap, mengambil uangku yang kupendam di tanah, lalu pergi ke pasar dan kembali membuka tokoku. Ketika aku pulang pada sore harinya, aku menemukan kedua anjing ini dalam keadaan terikat. Keduanya menyambut kedatanganku dengan menggulung-gulungkan badannya di hadapanku. Suamiku, kedua anjing itu adalah kakak-kakakmu, ujar istriku. Dan pengakuannya ini amat mengejutkanku. Siapakah yang melakukan ini terhadap mereka? Tanyaku. Aku memanggil kakakku dan memintanya untuk menyihir mereka. Kakakku mengatakan, mereka akan kembali ke wujud semula setelah 10 tahun berlalu. Jawab istriku. Setelah memberitahuku di mana aku bisa menemuinya, istriku pergi. Demikianlah wahai jin Ifrit, 10 tahun mulai berakhir dan aku sedang dalam perjalanan bersama kedua kakakku yang telah disihir menjadi anjing. Ketika aku bertemu dengan si saudagar ini, aku melihatnya sedang duduk-duduk di tempat ini bersama si pemilik kijang. Ketika aku bertanya, mereka menceritakan keadaan mereka dari awal sampai akhir. Aku pun memutuskan untuk menemani mereka, menunggu apa yang akan terjadi antara engkau dan saudagar ini. Bagaimana dia ceritaku, wahai jin Ifrit? Tanya si pemilik anjing. Demi Allah, ceritamu sungguh ajaib. Baiklah, aku memberikan sepertiga hidup saudagar ini untukmu, jawab si jin Ifrit. Pada saat itu, majulah orang tua pemilik Birol. Wahai jin, aku pun akan menceritakan sebuah kisah yang ajaib kepadamu. Jika engkau mau memberikan sisa hidup saudagar ini yang tinggal sepertiga, rayu si pemilik Birol. Baiklah, ceritakanlah kisah ajaibmu itu, ucap jin Ifrit menuruti. Kemudian si pemilik Birol pun bercerita.
Istriku seorang bihol. Ketahuilah wahai jin ifrit, sesungguhnya bihol ini adalah istriku. Ketika itu aku pergi berlayar dan meninggalkannya selama 1 tahun. Kemudian aku pun pulang dari berlayar. Ketika tiba di rumah, aku memergoki istriku sedang berbaring di ranjangku bersama seorang budak berkulit hitam. Keduanya bercengkrama, tertawa-tawa, berciuman, dan berbuat mesum. Ketika istriku mengetahui kedatanganku, ia segera bangkit menuju ke arahku dengan membawa semangkok air. Lalu ia membacakan sesuatu pada air itu dan memercikkannya kepadaku. Sambil dia berkata, "Berubahlah engkau menjadi seekor anjing." Maka saat itu juga aku berubah menjadi seekor anjing. Istriku segera menyeretku keluar dari rumah. Aku pun keluar rumah. Berjalan tak tentu arah. Akhirnya aku sampai di sebuah toko daging. Aku masuk ke dalam toko itu dan mengambil tulang dari tempat sampah, lalu memakannya. Ketika pemilik toko melihatku, dia mengambilku dan membawaku ke rumahnya. Saat itu juga di rumahnya, anak perempuan pemilik toko menyambut kedatangan ayahnya. Namun, ia terkejut menutupi wajahnya ketika melihatku. "Kenapa ayah membawa masuk seorang laki-laki ke rumah kita?" tanyanya. "Manakah laki-laki yang kumaksudkan, nak?" balik tanya si pemilik toko karena heran. "Ketahuilah ayah, sesungguhnya anjing ini disihir oleh seorang wanita, dan aku sanggup membebaskannya dari kekuatan sihir," jawab si anak. "Demi Allah, engkau harus membebaskannya, anakku," pinta si pemilik toko. Anak gadis itu pun mengambil semangkok air dan membacakan sesuatu terhadapnya. Lalu memercikkan sedikit air itu ke arahku. Sembari berkata, "Berubahlah ke wujudmu semula." Seketika itu juga aku berubah menjadi manusia kembali. Aku mencium tangannya sebagai tanda terima kasih. "Aku ingin engkau menyihir istriku sebagaimana ia telah menyihirku," pintaku pada anak itu. "Jika engkau melihatnya sudah tertidur pulas, percikkan air ini kepadanya, maka ia akan menjadi apa yang engkau inginkan," katanya sambil memberiku sedikit air. Aku pun pulang ke rumahku tanpa sepengetahuan istriku. Ketika malam tiba dan istriku sudah tidur, aku memercikkan kepadanya air yang kudapatkan dari anak pemilik toko daging, sambil berkata, "Jadilah seekor bihol." Saat itu juga istriku berubah menjadi bihol. Dan inilah bihol yang kuceritakan itu, wahai Raja Jin. Demikianlah pedagang itu mengakhiri ceritanya. "Bagaimana, bihol? Benarkah ceritaku ini?" tanyanya sambil menoleh pada bihol. Bihol itu menggerakkan kepalanya dan berkata dengan isyarat, "Benar." Mendengar cerita si pemilik bihol, Jin Ifrit mendecak kagum dan memenuhi janjinya, yaitu memberikan sepertiga terakhir dari hidup si saudagar. Pagi menjelang, Ratu Syahrazad terdiam. "Sebuah dongeng yang benar-benar aneh dan sangat indah," ujar Dunyazad. Ketika fajar mulai menyingsing, "Besok malam akan kuceritakan dongeng yang lebih aneh dan lebih indah dari ini. Tetapi tentu saja jika Baginda masih memberikan kesempatan kepadaku untuk menghirup udara," kata Ratu Syahrazad seraya menoleh kepada Raja Syahrayar. "Baiklah," kata sang raja sambil berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan membunuhnya sampai aku mendengar lanjutan kisahnya." Mereka melewatkan malam itu dengan saling memeluk mesra hingga pagi hari. Keesokan harinya, Raja Syahrayar keluar meninggalkan istananya, lalu menuju balai irung kerajaan. Raja Syahrayar menjalankan pemerintahan, memberikan keputusan hukum, dan mengurusi masalah-masalah kerajaan lainnya. Hal itu berlangsung hingga siang hari.
Ketika hari hampir senja, balai irung kerajaan pun ditutup dan Raja Syahrayar kembali ke istana.